Yang pertama yang saya sampaikan begini ya, apapun yang menjadi diskusi kita, mulai dari eksekutif, kemudian legislatif, kemudian kita semua, tentu semua berkeinginan agar pemerintahan kita ini good government ya, bersih, baik ke depan, karena nanti harapannya dengan pemerintahan yang baik itu pelayanan publik pasti akan jauh lebih baik. Tapi di Kabupaten Sidoarjo kali ini faktanya kita ternyata eksekutif sama legislatif tidak membuat kesepakatan untuk bisa menghasilkan perda. Yang tadi sudah kita lihat semua bahwa hasil audiensi kita ternyata produknya adalah produk perkada. Nah tentu ini harus menjadi kesepahaman kita bahwa memang secara peraturan bahwa perkada itu memang ada peraturannya dan itu memang sah ketika perda tidak bisa disepakati. Tapi yang harus dipahami bahwa karena memang produknya berbeda, maka muatannya juga berbeda. Kalau perda itu menjadi sesuatu yang optimal dari sisi perencanaan, pendanaan dan sebagainya, tapi dengan perkada ini ya tentu tidak semaksimal perda. Saya pikir itu yang pertama. Kemudian dampaknya apa kepada masyarakat? Ya karena perencanaannya memang tidak sama dengan hasil yang dengan perda, maka ada beberapa gini. Jadi kalau perkada itu sepanjang yang ada di dalam peraturan kita ketahui bahwa yang bisa termuat itu adalah untuk pembangunan-pembangunan yang sifatnya konservatif, tidak memuati pembangunan-pembangunan yang dinamis, inovatif lah misalnya. Yang konservatif apa? Ya hal-hal yang sangat reguler, mendasar saja. Karena memang ini konsekuensi ketika perda itu tidak bisa disepakati. Secara teknis, perencanaan yang bisa termuat di dalam perkada itu adalah program-program yang pada tahun pelaporan LKPJ atau LPPAPD yang tahun 2024 itu yang tidak bisa terserap atau yang tersisa itu yang hanya bisa digunakan. Saya pikir itu yang menjadi bahasa saya adalah kerugian kita semua ketika itu tidak bisa terjadi kesepakatan. Cuman tapi begini, bukan berarti kalau perda tidak disepakati itu menjadi sinyal yang tidak diperbolehkan, tidak itu sah juga. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan dewan sehingga perda itu tidak dimunculkan, dan harapan kita apapun yang menjadi alasan atau temuan catatan sehingga perda itu tidak bisa disepakati oleh dewan, memberikan kebaikan, memberikan evaluasi yang benar-benar kuat kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi. Gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan bagaimana pandangan fraksi kami di Golkar terkait dengan tidak menyetujuinya LPP APBD 2024, yaitu sebenarnya sudah kita pikirkan dengan matang. Tentu karena kalau sebenarnya disampaikan Cabdi ini berpikir dan kira-kira dampaknya ke masyarakat, tentu kita pikir karena semua keputusan kami itu kita dasarkan pada kepentingan masyarakat. Tentu ketika semua pandangan fraksi kami itu sesuai ataupun tidak berpikir terkait dengan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, ya tentu pandangan masyarakat terhadap partai kami juga nilainya pasti buruk kan. Jadi pasti akan kita hitung ini kira-kira dampaknya terhadap masyarakat. Nanti kami artinya tetap menghitung agar bagaimana proses-proses di pemerintahan ini tidak memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program-program. Kami masih punya keyakinan sampai sejauh itu, sampai proses di PAK itu tetap bisa terlaksana, karena kami juga meyakini apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang lain bahwa ada ini tetap tidak akan menghalangi proses sampai ke wilayah. Ya pertama-tama kami tetap memberikan apresiasi ya setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat, karena ini memberikan indikator kehidupan demokratisasi di Sidoarjo hidup kan ya. Ini alhamdulillah ini salah satu bentuk apresiasi kita kan ya, bahwa menyampaikan pendapat, kemudian memberikan masukan luar biasa masyarakat, dan ini harus kita kasih apresiasi ya, karena berarti benar-benar kehidupan demokrasi di Sidoarjo hidupnya. Yang kedua, saya pikir hal semacam ini, dinamika semacam ini wajar ya kan ya. Ada yang pro kontra, ada yang berbeda, ada yang sama, saya pikir wajar.
Yang penting bagaimana perbedaan itu kita sikapi dengan bijak sesuai dengan proporsi kita masing-masing ya kan ya. Makanya dari kami pun di DPRD menyikapi semua perbedaan itu dari sisi tugas pokok dan fungsi kami di DPRD, karena memang apa yang terjadi kemarin itu murni salah satu tugas kami bentuk pengawasan, bentuk kontrol kepada eksekutif. Jangan diartikan macam-macam, kan gitu aja kan. Dan hari ini kami jelaskan kepada masyarakat di dua elemen itu bahwa ini adalah murni bagian dari fungsi kami untuk fungsi pengawasan dan fungsi kontrol. Termasuk juga jangan sampai kemudian kalau kita biarkan, kita tidak awasi secara ketat, ya khawatir namanya eksekutif ya kan ya, apakah nanti dalam on track-nya ya. Kan salah satu fungsi kami juga ini bahwa pengawasan ini adalah ingin seluruh eksekutif OPD program-program on track. Ya artinya hari ini kita jangan flashback ya, bahwa fakta politik itu sudah selesai. Keputusan paripurna tertinggi kemarin adalah untuk tidak menerima ini kan ya. Nah, dan hari ini fakta politik bahwa kita sudah menggunakan perkada ya kan ya. Dan perkada inilah sudah diatur di aturan juga di undang-undang peraturan pemerintah bahwa bila tidak diterima itu menjadi perkada, dan timeline antara perkada dengan LPC itu berbeda, antara PAK ya, antara PAK dengan LPC berbeda. Nah hari ini pasca perkada jalan kita menjalankan timeline jadwal dari PAK. Ya, nota masuk sudah ada, kemarin kita paripurnakan untuk nota masuk itu tersebut. Setelah itu kita bahas sama-sama lewat komisi, dan minggu kemarin kita bahas juga dengan anggar dengan TAPD, dan semuanya jalan. TAPD datang, Pusada datang, semuanya jalan untuk pembahasan PAK ini. Karena kita juga harus kejar-kejaran waktu ya, karena PAK ini kita di deadline sama aturan itu terakhir September. Makanya kita juga ngebut untuk pembahasan PAK karena berimpitan juga dengan pembahasan KUHP tahun 2020. Bismillah lah. Kalau kita punya niatan untuk kepentingan pembangunan masyarakat, untuk istilahnya kepentingan masyarakat ya kan ya, PAK ini bisa jalan lah.